Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Gimana kabar sahabat pemuda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hama warang coklat pada tanaman padi. Jurus jitu kendalikan hama warang coklat pada tanaman padi. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, di share, dan di subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya agar nanti jika pemuda bertani update video terbaru, sahabat-sahabat muda bertani mendapatkan update video yang pertama. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Tada padi pungkeri, hama wareng masih menjadi masalah yang bikin puyeng para petani, khususnya petani padi. Petani padi masih direpotkan dengan serangan wareng coklat yang berpotensi membawa virus kerdil, hampa, dan kerdil rumput. Petani harus mengantisipasinya sejak awal. 3 faktor penyebab hama wareng coklat pada tanaman padi. Setidaknya ada 3 faktor kenapa wareng masih menjadi masalah utama petani sampai saat ini. Pertama, faktor iklim yang cukup basah atau kemarau basah. Kondisi yang lembab namun hangat adalah kondisi yang membuat nyaman bagi hama wareng. Yang kedua, pola budidaya tanaman padi yang menyebabkan tidak terputusnya rantai makanan bagi wareng. Wareng berpindah dari tanaman ke tanaman sebelahnya, berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi berikutnya akan lebih parah jika di wilayah tersebut menerapkan pola tanam 3 kali dalam setahun. Dan faktor yang ketiga atau terakhir adalah pola menggunakan insektisida yang intensitasnya sudah sangat tinggi, penggunaan dosis yang kurang tepat, dan jumlah penyemprotan yang tinggi 8-12 kali dinilai menyebabkan kerentanan terhadap serangan hama wareng pada tanaman padi. Bagaimana pengendalian wareng secara kimiawi yang ditawarkan oleh perusahaan atau pembuat pestisida atau formulator? Berbagai perusahaan pembuat pestisida memiliki resep dan menawarkan solusi terbaiknya. Bermacam-macam merek pestisida untuk mengendalikan hama wareng ini sangat banyak sekali. Berikut beberapa solusi pestisida untuk kita gunakan mengendalikan hama wareng. Yang pertama adalah pengendalian hama wareng dengan Marsal 5GR versi MFC. Pengendalian hama wareng coklat dengan Marsal 5GR yang diproduksi oleh FMC. Ini sejenis dengan Furadan, regen tabur, sama dengan Marsal 5GR ini. Karena untuk yang Furadan sudah kita bahas di video sebelumnya, maka kita akan bahas untuk Marsal yang 5GR. FMC masih mengendalikan insektisida Marsal 5GR dengan bahan aktif karbosulfan sejak persemaian dengan dosis 4 kg per hektar. Aplikasinya bisa bersamaan dengan pemupukan. Kemudian saat pindah tanam, Marsal 5GR diaplikasikan berbarengan dengan pemupukan pertama atau umur sekitar 10-15 HST dengan dosis 10 kg per hektar. Jika masih ada serangan kembali, Marsal 5GR bisa diaplikasikan pada umur 25-30 HST pada pemupukan kedua dengan dosis 10 kg per hektar. Yang kedua, pengendalian hama wareng coklat dengan menggunakan Tensu 20SG versi Agricon. Karena di video sebelumnya sudah kita review penggunaan plenum dalam mengendalikan hama wareng, dan ini akan kita bahas Tensu 20SG versi Agricon karena ini hampir sama dengan plenum. Agricon menawarkan pengendalian wareng coklat dengan insektisida Tensu 20SG yang berbahan aktif dinotefuron 20%. Tensu 20SG diaplikasikan dengan cara melarutkan 25 gram dalam satu tangki kapasitas 14 liter atau 15 liter untuk luasan 400 meter persegi atau 2-3 bungkus 50 gram sampai 75 gram Tensu 20 SG per hektar. Penyemprotan dilakukan pada saat populasi wereng 5-10 ekor per rumpun.
Penyemprotan sekitar 10-15 cm di atas permukaan tanah, bukan di atas permukaan tinggi tanaman. Ini bedanya tensu dengan plenum. Kalau plenum kemarin bisa kita gunakan di atas tanaman, tembak atas tembus bawah. Kalau tensu kita lakukan penyemprotan sekitar 10-15 cm di atas permukaan tanah. Yang ketiga, pengendalian hama wereng dengan Pexalon 106 SC yang diproduksi oleh Corteva atau DuPont. Ini yang paling ampuh, dan menurut kami Pexalon ini adalah salah satu pestisida yang sangat efektif sekali kita gunakan untuk mengendalikan hama wereng. Insektisida Pexalon 106 SC dengan bahan aktif triflumetazoprim diaplikasikan pada umur tanaman 10-20 HST dengan dosis 240 ml per hektar. Dengan volume semprot 200-300 liter per hektar atau 15-20 tangki per hektar. Untuk daerah yang bukan endemik wereng dan virus kedil diaplikasikan Pexalon 106 SC pada saat populasi rendah 5-10 ekor per rumpun pada umur tanaman padi 25-45 HST. Pexalon 106 SC direkomendasikan untuk digunakan sejak awal pertumbuhan vegetatif untuk daerah endemik wereng. Jadi memang kalau di daerah atau di lahan sudah sering terjadi hama wereng, sebaiknya Pexalon dilakukan pada saat awal ketika terlihat penerbangan pertama wereng bersayap pada umur 10-20 HST. Pexalon ini kita gunakan atau direkomendasikan untuk kita gunakan di tempat yang memang sering terjadi serangan hama wereng. Kita aplikasikan dilakukan pada saat awal ketika terlihat penerbangan pertama wereng bersayap pada umur 10-20 HST. Apa keunggulan Pexalon 106 SC dibandingkan dengan pestisida lainnya? Setidaknya ada 3 keunggulan insektisida generasi baru dari Corteva ini. Yang pertama, Pexalon 106 SC bisa mengendalikan semua jenis wereng secara menyeluruh, baik pada fase nimfa maupun dewasa. Kedua, durasi pengendalian yang panjang. Pexalon 106 SC mampu melindungi tanaman selama 21-25 hari sejak pertama penyemprotan. Sedangkan siklus hidup wereng Nila parvata lugen ini berlangsung 23-32 hari, mulai dari serangga instar, nimfa, serangga dewasa tanpa sayap, dan serangga bersayap. Keunggulan ketiga dari Pexalon ini sangat aman terhadap manusia dan serangga menguntungkan lainnya seperti laba-laba, kepik, dan kumbang masih tetap hidup. Jadi dia hanya membunuh hama wereng, tidak membunuh hewan-hewan alami yang menjadi sahabat petani. Bagaimana dengan sahabat-sahabat muda bertani? Punya pengalaman dalam mengendalikan hama wereng yang lebih baik, lebih tuntas, dan lebih ekonomis? Silakan menulis di kolom komentar. Kita diskusi tentang jurus jitu pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi. Demikian, semoga bisa bermanfaat video ini, bisa menambah wawasan dan ilmu kita sebagai petani yang cerdas, petani yang pintar, petani yang inovatif. Dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel bisa berkembang dengan cara tekan tombol merahnya, bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat muda bertani mendapatkan update video terbaru dari Pemuda Bertani. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.